Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di channel 3 Riswandita. Ya, tetap di pembahasan materi matematika. Materi kita kali ini adalah tentang induksi matematika yang dipelajari di kelas 11. Oh, wajib ya. Induksi matematika adalah suatu proses pembuktian teorema dari kasus-kasus yang khusus yang biasanya itu adalah tentang pembuktian rumus atau keterbagian. Prinsip induksi matematika, jadi prinsip membuktikan tentang suatu rumus atau masalah-masalah khusus. Yang pertama itu kita misalkan dulu sebagai suatu fungsi, misalnya fungsi dari n ya. Yang kedua, membuktikannya untuk n sama dengan 1, Pn tadi untuk n sama dengan 1 bernilai benar. Lalu diandaikan untuk n sama dengan k juga bernilai benar, sehingga kita akan membuktikan juga bernilai benar untuk n sama dengan k plus 1. K-nya itu tentunya adalah anggota bilangan asli. Yang terakhir adalah kesimpulan. Langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika adalah hanya mengikuti dari prinsipnya tadi. Langkah pertama adalah langkah baris induksi. Kita misalkan melakukan pemeriksaan terhadap bilangan yang kecil. Biasanya diambil untuk n sama dengan 1, tetapi tidak selalu dibuktikan dengan n sama dengan 1. Bisa juga 2 atau sebaliknya. Atau bilangan lainnya. Kenapa kita ambil n sama dengan 1? Karena untuk bilangan asli n sama dengan 1 itu paling mudah menghitungnya. Langkah kedua adalah mengandaikan n sama dengan k dianggap benar, tentunya k-nya adalah anggota bilangan asli. Lalu kita akan membuktikan untuk n sama dengan k plus 1. Langkah ketiga, kita buat kesimpulan. Jadi dari langkah 1 dan langkah 2 tadi kita bisa menyimpulkan apakah suatu rumus atau keterbagian itu terbukti benar atau tidak. Langsung saja ke contoh soal, kita membuktikan dulu rumus deret ya. Buktikan bahwa untuk semua bilangan asli n berlaku 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai ke suku 2n min 1, suku n-nya sama dengan n kuadrat. Ingat, yang di sebelah ada dua ruas, ruas kiri ini adalah suatu deret, ini deret aritmatika, ya, sebelah kanan itu adalah rumus jumlahnya. Kita akan membuktikan apakah rumus n kuadrat ini berlaku untuk semua asli. Ini langkah pertama, kita misalkan, jadi ruas kirinya, kita karena ini deret, jadi kita misalkan saja ini S1. Jadi kalau S1 itu artinya suku pertama, suku pertamanya 1. Kalau kita ambil S2 artinya 1 tambah 3 ya. Nah, untuk yang sebelah kanan kita misalkan Pn-nya, jadi Pn-nya n kuadrat. Jadi untuk n-nya sama dengan 1, jadi 1 kuadrat. Kita hitung 1 kuadrat 1. Jadi luas kiri dengan luas kanannya itu sama. Jadi terbukti luas kiri sama dengan luas kanan. Jadi kesimpulannya untuk langkah 1, Pn benar untuk n sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mengandaikan bahwa rumus ini berlaku untuk n sama dengan k. Jadi untuk n sama dengan k kita andaikan ini benar. Jadi tinggal mengganti n-nya dengan k. Jadi n-nya diganti dengan k. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah ini berlaku untuk k plus 1. N sama dengan k plus 1. Jadi nambah satu suku setelah k ya.
Jadi ini sampai ke K ya, sama dengan sini ditambah lagi untuk K sama dengan K plus 1. Jadi di NK-nya K plus 1 dikurangi 1. Ini dari sampai K ya, sama dengan, jadi K-nya kita ganti dengan K plus 1. Ada dua ruas, jadi ruas kiri, itu ruas kanan. Kita akan membuktikan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Perlu diingat tadi bahwa dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai ke 2K plus 1 pada langkah kedua tadi itu adalah sama dengan K kuadrat. Jadi untuk dari sini sampai ke sini kita ganti dengan K kuadrat. Lalu ini kita tambah dengan ini. Jadi di luas kirinya kita ambil K kuadrat. Ini dari yang langkah kedua tadi ya. 2 ditambah 2K plus 1 ini. Yang K plus 1-nya. Nah, kita akan menguraikan ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Oke, ini kita buka kurungnya. Buka kurungnya jadi 2K plus 2 dikurangi 1. Ini bisa dikurangkan 2 dikurangi 1 ya. Sehingga menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, bentuk ini adalah bentuk kuadrat sempurna yang bisa kita ubah bentuknya menjadi K plus 1 dipangkatkan 2. Nah, jadi ruas kirinya setelah kita buktikan itu sama dengan ruas kanan. Jadi kesimpulannya karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka rumus ini berlaku untuk semua bilangan asli. Kita ke contoh selanjutnya. Ini masih membuktikan rumus ya. Buktikan bahwa untuk semua bilangan asli n berlaku 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan seterusnya. Ini adalah deret satu deret. Nah, jadi untuk melihat sukunya itu yang dibatasi dengan tanda tambah ya. Ini jadi 1 kali 2 suku pertama, 2 kali 3 suku kedua dan seterusnya. Rumusnya itu sepertiga n dikali n plus 1 dikali n plus 4. Ini kan kita buktikan. Jadi langkah pertama kita akan mengujinya dengan n sama dengan 1. Jadi di ruas kiri S1-nya itu adalah suku pertama yaitu 1 kali 2. Jadi suku pertamanya S1 jumlah 1 suku pertama itu 1 kali 2 hasilnya 2. Untuk yang ruas kanannya kita misalkan Pn. Jadi kita ganti n-nya sama dengan 1 sehingga semua n ini jadi 1 ya. Nah, di sini lihat ini ada 1 per 3. Sini 1 tambah 2, 3. Ini bisa kita coret habis ya 1 dan hasilnya. Jadi 1 tambah 1, 2 dikali 1. Ini adalah 2. Sehingga dari sini kita lihat terbukti benar untuk n sama dengan 1 karena ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Ke langkah kedua, kita mengandaikan. Jadi, memisalkan bahwa rumus ini berlaku untuk n sama dengan k. Jadi tinggal mengganti seluruh n dengan k. Ruas kirinya, ruas kanannya. Langkah selanjutnya, kita harus membuktikan bahwa rumus ini berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Jadi kita tinggal ganti ini k-nya dengan, kita tambah lagi satu suku lagi ya, k plus 1. Jadi ini k ditambah k plus 1, di sini k ini ditambah, jadi diubah menjadi k plus 1. Sama dengan ruas kanannya, karena tidak muat kita buat di bawahnya. Jadi ini jadi k plus 1, jadi semua k ini jadi ganti dengan k plus 1. Seperti ini, silakan sederhanakan. Sederhanakan dulu boleh. Jadi ini buka kurungnya ini 1 tambah 1, 2, ini 1 tambah 2, 3. Ya, menjadi seperti ini rumusnya. Langkah ketiga, selanjutnya kita akan membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan.
Jadi ruas kirinya seperti ini. Nah, pada langkah kedua tadi, pengandaian tadi, sampai di sini, ruas kirinya. Jadi sampai di sini itu adalah rumusnya yang K tadi ya, yaitu sepertiga K, K plus 1 di sepertiga K dikali K plus 1 dikali K plus 2. Lalu ditambah dengan K plus 1 dikali K plus 2. Kita akan mengubah bentuk ini menjadi bentuk seperti di luas kanan. Nah, perhatikan di sini, ini ada yang sama, yaitu K plus 1, K plus 1. Terus ini K plus 2, di sini juga ada K plus 2. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Ini sama ya, kita keluarkan. Sehingga di yang ini tinggalnya sepertiga K. Karena di sini kita keluarkan semua, artinya yang bersisa di sini satu. Ingat, satu ya, bukan nol. Ini sudah kelihatan, ada yang sama, K plus 1, K plus 2-nya sudah sama dengan ruas kanan, tinggal mengubah bentuk ini. Jadi ini kita samakan penyebutnya, sepertiga K ditambah 1. Jadi 3-nya kita ubah menjadi 3/3. Jadi seperti ini. Oke. Sehingga pertiganya kita keluarkan ke depan ya. Jadi per3. Jadi yang tinggal di dalam kurung ini adalah K plus 3. Sehingga ini langsung ditulis saja. K plus 1 dikali K plus 2 dikali K plus 3. Kita lihat ruas kirinya itu sama dengan ruas kanan. Sehingga kesimpulannya adalah rumus ini berlaku untuk semua bilangan asli N. Kita ke contoh soal selanjutnya. Kalau tadi membuktikan rumus ya, sekarang kita membuktikan rumus suku ke N. Ini rumus suku ke N yang habis dibagi. Ini yang habis dibagi. Contoh soalnya, buktikan bahwa untuk semua bilangan asli N, 3 pangkat 2N dikurangi 1 habis dibagi 8. Jadi langkahnya sama seperti tadi. Langkah pertama kita membuktikan apakah ini benar untuk N sama dengan 1. Oke, misalkan ini jadi Pn ya, fungsinya, fungsi P, fungsi N. 3 pangkat 2N kurangi 1. N-nya kita ganti dengan 1. Jadi kita buktikan untuk N sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 2 kali 1 dikurangi 2. Jadi ini 2 pangkat 2 kali 1, 2, 3 pangkat 2 yaitu 9, kurangi 1, 9 dikurangi 1 adalah 8. Ada, bagaimana kita ketahui 8 itu adalah habis dibagi 8. Jadi terbukti bahwa benar untuk N sama dengan 1. Langkah kedua, kita andaikan rumus ini benar untuk N sama dengan K. Jadi kita tinggal ganti N-nya dengan K. Habis dibagi 8. Jadi kita andaikan ini habis dibagi 8. Kita akan membuktikan rumus ini juga habis dibagi 8 untuk K. N sama dengan K plus 1. Jadi kita ganti K-nya dengan K plus 1. Kita uraikan ini. Jadi tidak ada ruas kiri ruas kanan. Tinggal kita membuktikan apakah ini berlaku habis dibagi 8. Kita buka kurungnya ya. 2K plus 2. Kurangi 1. Nah, sekarang kita pecah 3 pangkat 2K plus 2 ini menjadi bilangan pokok. Jadi, karena kalau dia tambah itu sebenarnya 2 eksponen dengan bilangan pokok sama dikalikan. Jadi 3 pangkat 2K dikali dengan 3 pangkat 2. Kurangi 1. Ini bisa kita jabarkan lagi. Oke, 3 pangkat 2K. 2K-nya tidak usah diubah lagi ya, karena kita sudah membuktikan bentuk ini. Sudah menemukan. Jadi ini dikali
9 dikurangi 1. Satunya kita ubah 9 dikurangi 8. Kenapa kita mengubahnya seperti ini? Jadi 9 kurang 8 tidak yang lain karena kita akan mengarahkan ke angka 9 ini. Jadi kalau kita buka kurungnya, nih kita buka kurung, min 9 plus 8. Nah, ini sama-sama ada angka 9, kita keluarkan 9-nya, kita kurung ya, kita keluarkan 9-nya sehingga yang bagian ini tinggal 3 pangkat 2K. Untuk yang 9 ini ada di tinggalnya min 1 ditambah 8. Nah, di pengandaian tadi kita sudah memisalkan bahwa bentuk ini habis dibagi 8. Jadi bentuk yang pertama ini habis dibagi 8, ya PK ya kan, jadi PK habis dibagi 8, sedangkan 8 juga habis dibagi 8, sehingga kita dapat membuat kesimpulan bahwa ini juga berlaku atau ini juga habis dibagi 8. Nah, demikianlah 3 buah contoh pada materi industri matematika. Silakan untuk latihan mengerjakan soal-soalnya supaya lebih mahir. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.